Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Bernadette Esther. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat dan senantiasa bersyukur atas anugerah kehidupan yang sudah Allah berikan. Sementara bagi Anda yang saat ini sedang tidak atau kurang sehat, semoga Allah yang Maha Rahim memberi anugerah kesembuhan sehingga Anda segera pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Juga bagi kawan-kawan dan pemirsa setia sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih yang sedang menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan hidup, semoga Anda tak putus harapan, tetap meyakini bahwa Allah pun ikut terlibat dalam seluruh pergulatan dan perjuangan hidup kita. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-16. Dan kita akan mendengarkan sabda Allah dari kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai 10a dan b, juga dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 24 sampai 28. Kita juga akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini renungan akan dibawakan oleh Romo Blasius Sumario SCY yang akrab disapa Romo Blasius. Mari kita sapa Romo Blasius lebih dulu. Apa kabar, Romo? Kabar baik dan sehat semua, berkat Tuhan selalu melimpah, dan Tuhan selalu mendengarkan ungkapan dan doa kita. Ya, mari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali acara hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Blasius. Monggo, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus, Putramu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela aku mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Waktu itu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya.
mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil daging, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada ketiga orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahmu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahmu? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, monggo Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya.
Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Blasius, tadi kita mendengar kisah Abraham yang menjamu 3 orang yang datang ke kemahnya. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Blasius bagikan kepada kami? Terima kasih, sahabat Waserani Katolik yang terkasih. Melalui warta keselamatan hari ini, kita dibuka pandangan dan pikiran kita. Banyak orang sekarang ini menjadi egois, hanya memikirkan diri sendiri. Tentu, permasalahan ini juga bersumber dari pengalaman hidup, berkat pendidikan orang tua yang menghendaki anak-anak bisa mandiri. Nah, karena itu, dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan sendiri, tapi dampaknya kurang terbuka pada orang lain. Dengan maksud bahwa siapa yang akan memenuhi kebutuhanku kalau saya berpikir dan memenuhi kebutuhan orang lain. Dan iman kita membuka pandangan ini. Justru Tuhan mengajak kita untuk mewujudkan iman dalam tindakan yang konkret. Seperti di dalam arah dasar KAJ kita, semakin beriman, semakin peduli, dan semakin menjadi saksi. Nah, kita diajak atau diberi teladan oleh Abraham. Dia memang sungguh beriman kepada Tuhan. Dampaknya dia melihat sesama sebagai saudara yang perlu dibantu, ditolong, tanpa memperhitungkan dia dari mana. Karena itu ketika dia ada di kemah, dia melihat ada 3 tamu datang, langsung menerima dia. Nah, yang sangat mengagumkan bahwa Abraham mempunyai pohon terbantin, itu pohon yang besar, yang rindang, bisa menaungi sekitar 25 meter di sekitarnya. Sehingga membuat tempat itu rindang, dan dari jauh bisa dilihat bahwa itu ada pemukiman. Karena itu 3 orang yang berjalan tadi melihat pohon terbantin itu, maka dia datang ke sana. Dan pohon ini juga menyimpan air, sehingga ada oase yang memberi kehidupan di sekitarnya. Itu yang memenuhi kebutuhan Abraham, keluarga, dan ternaknya. Dan di situ juga kita bisa melihat bahwa ada tenda di bawahnya yang juga di tempat rindang. Tadi kita melihat Abraham mengundang orang itu untuk membasuh kaki. Berarti untuk masuk dalam kegembiraan, kebahagiaan keluarga Abraham. Dan dia juga menyiapkan hidangan makanan. Nah, di sini yang kita bisa lihat bahwa sikap iman, melihat semua orang sebagai saudara yang perlu diterima, didukung, itu bisa membuka pikiran dan hati, dan juga kita bisa melihat sikap ini mengurangi bahkan mengatasi egoisme kita. Kita diciptakan untuk juga terlibat dalam karya penebusan bersama Tuhan, menolong, membantu sesama. Jadi yang sangat mengagumkan dari pengalaman Abraham ini, ternyata tindakan baik itu dibalas juga oleh orang lain. Tadi kita bisa melihat, Sarah, istri Abraham, ada di kemah, tapi ketika sudah makan dan mau pulang, orang-orang itu bertanya, "Di mana istrimu?" Dijawab dengan jujur, ada di kemah, dan mereka memberkati Abraham dan Sarah, dan mengungkapkan
tahun depan saya akan kembali tempat ini dan istrimu sudah melahirkan. Padahal mereka sudah menantikan keturunan itu sejak lama. Tetapi dengan melayani orang lain, melayani sesama, ternyata Tuhan menurunkan berkat dan rahmat. Ini yang juga menjadi suatu pengalaman kita tidak ragu untuk berbagi rahmat yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Semuanya itu bukan untuk diri kita, tapi untuk menolong sesama. Ya, Romo Blasius, memang luar biasa. Kita semua diingatkan bahwa kita ini sebenarnya sudah diajarkan untuk berbagi, untuk memandang orang lain sebagai sesama dengan pikiran yang baik ya, Romo. Tidak curiga, tetapi melihat ada yang memerlukan pertolongan, berjalan dari jauh dan disiapkan air untuk membasuh kaki yang kotor. Dan berbagi apa semua yang dimiliki. Abraham memang luar biasa. Pada gilirannya, memang kita harus bermurah hati kepada Tuhan dan nanti Tuhan akan membalas dan memberkati dengan murah hati juga, seperti memberkati Sarah ya, Romo. Ini yang juga perlu kita kembangkan. Kadang-kala kan kita berprasangka yang kurang baik. Misalnya, ada orang yang sungguh memerlukan bantuan, meminta kita, oh, kamu menipu saya. Nah, itu ungkapan ini yang akhirnya membuat kita terhenti untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, sikap Abraham tadi, kita bisa melihat bahwa orang yang datang itu orang yang perlu dibantu, tanpa berpikir macam-macam. Nah, ini sebenarnya ini juga membantu kita, kadang-kala kita mau membantu orang yang sungguh perlu bantuan, tetapi kadang-kala pikiran kita yang menganggap bahwa dia tidak perlu dibantu, dia itu menipu. Nah, ini yang kadang-kala juga perlu kita sadari sikap-sikap seperti ini. Maka kita sadar bahwa Tuhan sudah memberikan banyak hal untuk kita, dan kita mempunyai bekal untuk membantu sesama. Dan ternyata apa yang kita berikan itu tidak hilang dari hidup kita. Justru kebaikan kita itu menjadi sumber air yang menyejukkan kita. Seperti juga diungkapkan oleh Tuhan sendiri, bahwa orang yang percaya kepadanya, datang kepada Dia, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari hati kita yang penuh kasih itu, memberikan sukacita, kedamaian kepada banyak orang. Ini yang perlu kita hayati, perlu kita kembangkan, dan perlu kita praktekkan di dalam kehidupan. Ya, betul sekali Romo Blasius. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari agak sulit memang melaksanakannya, Romo. Karena kerap kali kebaikan kita yang kita berikan secara tulus justru dimanfaatkan oleh orang yang kita bantu, ya Romo. Dan itu yang kadang-kadang membuat kita harus berpikir ulang apakah tindakan kita sudah benar atau tidak. Dalam kasus seperti ini, bagaimana kita harus bersikap, Romo? Apakah tetap kita harus memandang sesama kita dan membantu mereka tanpa pamrih? Nah, di sini yang juga bisa kita lihat dari semangat Abraham tadi, bahwa semakin memberikan kepada orang lain, Tuhan juga semakin menjadikan diri kita berkat bagi sesama. Dan Tuhan juga memberikan berkat itu untuk kita dan keluarga. Rasanya ini yang juga perlu kita kembangkan dalam hidup kita, bahwa melayani dan memberi orang lain, meskipun kebaikan kita dimanfaatkan bagi mereka, toh kebaikan itu tidak akan habis, tidak akan hilang. Dan kebaikan itu juga akan selalu mengalir dalam hidup kita, dan Tuhan memberikan rahmat untuk kita. Kita sebenarnya disemangati oleh para rasul, oleh gereja perdana, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Itu dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Nah, dengan cara ini kita sebenarnya juga mempunyai semangat bahwa memberi pada orang lain itu jauh lebih baik. Dan ini menjadi suatu pertolongan dan bantuan. Meskipun mereka memanfaatkan kita, tapi justru kebaikan itu akan tetap selalu tumbuh dan berkembang. Banyak orang yang juga akhirnya berbuat baik karena menerima kebaikan-kebaikan dari sesama. Bisa terjadi, mereka itu juga akan semakin tumbuh dan berkembang di dalam hidupnya.
Nah, sebagai ungkapan yang sering terjadi, misalnya beberapa orang mendampingi saudara-saudara yang ada di sekitarnya untuk berusaha. Nah, karena pertolongan dan bantuan itu, ternyata mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi orang yang berhasil. Buahnya juga, dia juga atau mereka ini berbuat hal yang sama untuk menolong sesama yang ada di sekitarnya. Di situ akhirnya yang kita sadari bahwa kebaikan yang kita kembangkan, kita bagikan, akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain pada diri saudara-saudari kita. Seperti tadi, kebaikan yang dibuat oleh Abraham, akhirnya membuat mereka yang dibantu itu menurunkan berkat untuk Abraham dan istrinya. Jadi selalu kita sadar, kita percaya bahwa kebaikan yang kita lakukan pasti akan berbuah dan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang baru. Ya, Romo Blasius, terima kasih sudah meneguhkan dan mengingatkan kepada kami semua bahwa kami tidak perlu berhenti berbuat baik, karena melayani dan memberi serta berbuat baik kepada sesama justru akan mendatangkan rahmat Tuhan, karena kebaikan yang kita berikan justru akan mendatangkan karunia bagi diri kita sendiri dan bagi keluarga. Jadi tidak perlu ragu untuk menebar kebaikan dan tetap berbuat baik dan membagikannya dengan penuh cinta. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sejenak untuk mengendapkan renungan yang disampaikan Romo Blasius tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari kisah Marta dan Maria. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Blasius Sumario SCY, dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda memiliki pertanyaan, kritik, dan juga saran, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, Romo Blasius, Injil hari ini mengisahkan Yesus yang berada di rumah dua bersaudara Marta dan Maria. Apa inspirasi iman dari bacaan Injil tadi, Romo? Terima kasih Bu Bernadette dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dalam Injil hari ini mau ditunjukkan setiap orang yang menerima pribadi Yesus akan mendapatkan berkat yang melimpah. Dan kita tahu dalam perjalanan Yesus dari Galilea ke Yerusalem ini, dia memang pernah ditolak di Samaria. Maka dua murid Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus, marah ingin mendatangkan kutuk ke tempat itu. Dan Yesus katakan, jangan berbuat kekerasan dan jangan menyulitkan orang, tetapi berbuatlah baik untuk sesama. Nah, itu yang kita sadari bahwa Yesus ditolak, maka dia tidak memberi rahmat dan berkat untuk mereka yang menolak. Nah, ketika di Betania ini, Yesus diterima oleh Marta dan Maria, bahkan dijamu bersama para muridnya. Dan itulah akhirnya mendatangkan berkat dan rahmat untuk semua saja. Nah, ini menjadi suatu peneguhan iman kita, menerima Yesus dan ajarannya, serta mempraktekkan, itu selalu menjadi sumber rahmat dan berkat yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Nah, dalam sikap iman ada dua pengalaman yang kadangkala kita tekankan satu bagian saja. Misalnya, cukup bagi saya kalau sudah ikut terlibat aktif dalam karya sosial dan dalam kegiatan-kegiatan yang lain, maka saya tidak perlu berdoa. Atau sebaliknya, kita terlibat aktif dalam semua kelompok doa. Hampir setiap hari itu ada di gereja dan di kelompok-kelompok doa itu. Dan lupa untuk berbuat kasih, berbuat baik pada orang lain. Nah,
Itu kalau kita perhatikan dalam dua sikap yang ditunjukkan oleh Marta dan Maria, itu menjadi inspirasi bagi kita. Marta sebagai orang yang terpandang di Betania, dia juga cukup kaya, dan dia selalu menjamu Yesus dan para muridnya ketika dalam perjalanan ke Yerusalem ini. Dan ini menjadi rumah singgah bagi Yesus bersama para murid sebelum masuk kota Yerusalem. Nah, di tempat itu dia selalu dijamu oleh Marta karena sebagai tuan rumah tidak akan mau kalau Yesus bersama para muridnya itu terlantar dan tidak tercukupi untuk akomodasi kebutuhan mereka ini. Maka mereka selalu dijamu. Dan Marta selalu berusaha memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk Yesus bersama para murid dan juga orang-orang sekitar yang mendengarkan dia. Nah, di sini yang dijamu oleh Marta dan Maria itu bukan hanya Yesus bersama para murid, tetapi juga tetangga-tetangga yang kumpul untuk mendengarkan dia. Dan itu juga ada alasan mengapa dia tadi merasa kerepotan menjamu itu dan meminta supaya Yesus menyuruh Maria membantu dia. Karena memang banyak sekali yang harus dilayani itu. Di lain pihak, Maria itu sebenarnya juga ikut melayani. Bisa kita pahami bahwa awalnya dia mengeluarkan minuman yang diinginkan, dibutuhkan oleh Yesus bersama para murid. Dan juga orang-orang sekitar situ. Nah, setelah menghidangkan minuman itu dan juga nyamian cemilan, sambil menghidangkan itu dia mendengarkan Yesus memberikan pengajaran dan dia tertarik. Karena itu dia tidak tergesa-gesa mundur untuk ke dapur membantu Marta, tapi karena tertarik dengan ajaran Yesus dia tetap tinggal di sana. Dan ini juga mengagumkan karena dalam budaya mereka sebenarnya seorang perempuan itu tidak boleh bersama dengan yang laki-laki mendengarkan ajaran Yesus. Tetapi Yesus membiarkan Maria mendengarkan dan orang-orang sekitar situ juga membiarkan. Karena itu juga sikap Yesus itu mengajak semua orang terbuka, saling menerima sebagai saudara, tidak membedakan gender dan tidak membedakan status sosial. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Itu yang akan menolong membantu kita untuk melihat bahwa sungguh Allah memberikan yang terbaik untuk semua orang ini. Jadi situasi semacam ini, akhirnya juga kita tahu Yesus tidak menyalahkan Marta melayani itu bagian yang baik juga. Dan Maria juga tidak dipuji-puji oleh Yesus. Hanya dikatakan dia telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari pribadinya. Nah, dari situ mau ditunjukkan pada kita, sikap iman kita tidak hanya menekankan salah satu bentuk pelayanan itu, tapi kita diajak untuk menghayati iman, mengembangkannya dengan mendengarkan dan mempraktekkan karya-karya Yesus itu. Dan yang kedua juga, kita juga seperti dalam permenungan yang pertama tadi, tidak berhenti berbuat baik pada sesama kita. Dua hal itu yang akan menjadi sumber sukacita, kegembiraan, dan hidup dalam pribadi kita, keluarga kita. Romo Blasius, harus diakui Romo, terkadang kita ini seperti Marta yang tanda kutip khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Seperti yang Romo jelaskan tadi, sibuk melayani atau ikut pelayanan ke sana ke sini, tetapi lupa mendengarkan suara Tuhan, sehingga apa yang tidak ada kedamaian dan sukacita, tetapi justru ada kesibukan dan ketergesaan dalam hidup kita, Romo. Ya, kita juga melihat apa yang diungkapkan oleh pemazmur. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Di sini kita bisa melihat kita ada bersama Tuhan untuk mendengarkan sabdanya, bersama dengan Dia untuk juga mengembangkan cinta kasih-Nya,
Dan itu yang membuahkan sebetulnya kedamaian, ketenangan dalam hidup kita. Kita juga bisa melihat dari keluarga Betania ini. Ada 3 pribadi, Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka selalu menerima kehadiran Yesus dan mendengarkan sabdanya. Hanya dalam ekspresi pelayanan terhadap Yesus, memang tadi kita melihat ada yang menonjol, Maria mendengarkan, sedang Marta itu melayani. Tapi sebenarnya 2 hal itu tidak bisa dipisahkan, dan itu menjadi bagian hidup kita. Kita juga tidak bisa memilih, kalau gitu saya seperti Maria saja, hanya mendengarkan saja. Atau kita memilih seperti Marta, melayani sana-sini. Tidak itu. 2 hal itu menjadi bagian hidup yang perlu kita integrasikan. Sehingga kita mempunyai kekayaan iman, karena memang selalu diupdate dengan mendengarkan sabda Tuhan itu. Kemudian yang kedua juga, iman itu bukan hanya hubungan saya dengan Tuhan, tapi iman ini juga perlu saya wujudkan dalam tindakan saya melayani sesama dengan senang hati. Nah itu kalau kita kembangkan dengan baik, pastilah gereja semakin hidup, bersatu, dan tidak akan sulit mencari aktivis untuk kehidupan menggereja dan memasyarakat. Karena memang iman itu perlu kita kembangkan, perlu kita wujudkan dalam kegiatan yang aktual, yang konkret tengah masyarakat ini. Ya, Romo Blasius, tadi Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagaimana Romo kita bisa tahu bagian terbaik yang kita pilih itu sudah sesuai dengan standar Tuhan, bukan standar kita, Romo? Bagian yang terbaik itu bagi kita menumbuhkan passion atau perhatian, dorongan yang terus-menerus. Nah, di sini yang kita lihat bahwa Maria sebenarnya juga tadi sudah melayani Yesus bersama para muridnya dengan menghidangkan minuman dan makanan ringan. Itu dia sudah lakukan. Tapi dia mempunyai passion untuk mendengarkan Yesus. Nah, ini yang kita lihat bagian yang terbaik karena dia sudah memadukan antara tindakan kasih dengan tindakan mau mendengarkan Yesus. Tetapi juga Marta tidak dikecam oleh Yesus bahwa itu keliru atau salah, tidak. Hanya ditegaskan, Maria telah mengambil bagian yang terbaik, itu disadarkan bahwa tindakan yang dibuat oleh Marta itu sudah baik, tetapi perlu juga dilengkapi dengan passion untuk mendengarkan Yesus. Nah, di sini yang kita juga sadari dalam kehidupan kita sudah bekerja baik di rumah, di kantor, sudah melayani banyak orang, tetapi kita juga perlu mengambil bagian yang baik itu atau terbaik itu, doa secara pribadi, doa bersama dalam keluarga, dan juga mendengar atau membaca sabda. Itu sebenarnya pola hidup yang mau dikembangkan dalam pribadi kita. Kalau 2 hal itu kita integrasikan, melayani dengan tugas-tugas kita, kewajiban kita, relasi kita dengan sesama, kemudian hidup kita juga mengembangkan spiritualitas atau doa dan juga relasi kita dengan Tuhan, juga menghayati Ekaristi dengan baik, di situ akan selalu tumbuh sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Dan kita merasakan bahwa hidup rohani kita itu menjadi semangat, pendorong, juga pengembang karya sosial. Itu yang akan selalu mewarnai juga menjiwai kita. Dan juga banyak orang yang merasakan gembira, tenang, bahagia kalau mendapatkan pelayanan dari kita, karena itu bukan sekedar memberikan barang, tapi mengalir dari hati, memberikan kegembiraan, memberikan kedamaian, kebahagiaan yang luar biasa. Ya, Romo Blasius, berarti apapun aktivitas kita, apapun kebaikan yang kita lakukan terhadap sesama kita, entah kita kenal atau tidak, apapun yang kita lakukan, pokok pendek kata, semua harus bisa mendekatkan dan merekatkan kita dengan Tuhan, ya Romo? Ya benar, karena kita ini menjadi uluran kasih Tuhan bagi sesama. Maka kita juga bisa melihat, kadang-kala juga kagum,
pekerjaan yang sederhana kita lakukan ternyata mendatangkan banyak rezeki. Nah, rezeki itu sebenarnya diberikan Tuhan bukan hanya untuk kita, tapi rezeki ini juga sebagian bisa kita berikan kepada sesama yang sangat membutuhkan. Nah, ini yang akhirnya kita tahu ungkapan semakin beriman itu berarti kita dekat dengan Tuhan dan mau hidup bersama dengan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Dan kita semakin peduli karena dengan apa yang kita terima itu kita bisa membantu orang lain. Nah, semakin peduli membantu orang lain itu kita bersaksi bahwa Tuhan itu sungguh ada bersama dengan kita, menolong kita, supaya semua orang tumbuh dan berkembang, mengalami sukacita, kebahagiaan setiap saat. Ya, Romo Blasius, terima kasih atas renungannya yang sungguh menguatkan iman kami. Kita semua diingatkan untuk mengintegrasikan iman dalam tindakan sehari-hari yang konkret dan juga mendengarkan ajaran Yesus serta mempraktekannya dalam melayani sesama. Jangan lupa berbuat baik juga kepada sesama tanpa memandang siapakah orang itu. Pokoknya yang penting adalah berbuat baik ya Romo. Ya, benar. Nah, kita juga diajak bahwa Tuhan itu sebenarnya sungguh ingin mengentaskan semua orang dari penderitaan. Dan kita sendiri juga diberi sarana banyak untuk menolong kita, saudara-saudari kita keluar dari penderitaan. Nah, di situ yang akhirnya bisa kita sadari, sekecil apapun yang kita berikan pada orang lain, itu memberikan kegembiraan dalam hidup mereka, dan itu sudah menghilangkan sebagian dari penderitaan mereka ini. Karena itu kita selalu didorong untuk tidak berhenti dan tidak jemu menolong orang lain. Ya, dan untuk supaya tidak jemu menolong orang lain, kita harus mampu membuka pikiran, membuka hati, dan membuka diri kita untuk karya Tuhan dan menjadi berkat, saluran berkat Tuhan bagi sesama ya Romo. Ya, kita bisa melihat apa yang dikatakan Yesus pada Marta tadi. Marta, Marta, engkau khawatir akan banyak hal, banyak perkara. Nah, biasanya kita juga khawatir bahwa saya nanti kalau memberi ini bagaimana yang keluarga saya. Kalau ini diberikan pada dia, mana yang untuk saya, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya memang kita perlu bijaksana. Kebutuhan kita tetap kita penuhi, keluarga kita juga tetap kita perhatikan, tetapi orang lain itu juga bisa mendapatkan dari apa yang kita miliki ini. Nah, kebijaksanaan membagi kebahagiaan untuk keluarga dan untuk sesama, itulah sebenarnya sikap yang perlu kita kembangkan, seperti tadi kita meneladan Abraham. Dia kan juga dengan senang hati mengambil domba, menyembelih, memberikan pada orang tamu-tamunya yang tidak dikenal itu. Dan ini sebenarnya tuh yang sebenarnya apa yang dia miliki itu diberikan kepada mereka ini, dan Tuhan pasti akan memberi gantinya yang dibutuhkan. Nah, yang juga bagi kita, semakin kita solider, menolong, membantu orang lain, pastilah nanti pekerjaan kita juga semakin diberkati Tuhan dan memberikan hasil, sehingga kita tidak akan berkekurangan. Intinya kita diajak untuk bijaksana. Bukan hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tapi dari yang diberikan Tuhan itu sebagian untuk mengentaskan martabat sesama kita. Ya, Romo Blasius, memang butuh kerelaan untuk memberikan waktu, hati, perhatian, karena itulah yang terbaik yang tidak akan diambil dari kita. Itulah saat rahmat, saat perjumpaan pribadi dengan Yesus yang selalu siap menyapa melalui diri kita kepada orang lain. Baik, Romo Blasius dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Blasius. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Putra-Mu telah berkenan mengunjungi keluarga kami dan juga memberikan sabda kehidupan. Semoga kehadirannya kami terima dengan sukacita
penuh kegembiraan. Dan sabdanya selalu kami perhatikan dan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mendorong kami untuk selalu berbuat baik untuk semua orang. Sehingga kami semakin beriman kepadamu, semakin peduli, dan juga semakin bersaksi, membagikan kebahagiaan yang dari Engkau sendiri. Dengan demikian, kami bisa berjalan di dalam iman, menghayati Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita dan seluruh anggota keluarga kita selalu diberkati dalam Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Matur nuwun Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Blasius Sumaryo SCY. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.